Hai brother, Sugeng Rawing Channel, Lambe Movie. Sebelumnya mohon maaf sekali jika suara saya tidak ada cengkok-cengkoknya atau datar aja seperti muka Anda, karena di sini saya bukan mau ngekonser dangdut, tetapi saya akan merangkum alur cerita film The Graceville Incidents. Film ini bergenre horror misteri. Mending langsung kita mulai saja and enjoy this. Lambe Movie. Film ini dibuka dengan sepasang kekasih yang bernama Matthew, kita panggil aja Kang Mamat, dan juga Jessica, kita panggil aja Mbak Jess. Mereka berdua sedang menuju ke rumah sakit untuk melakukan USG, namun nasib apes berpihak kepada mereka berdua, sehingga mereka mengalami kecelakaan, sehingga itu menyebabkan mata kiri Kang Mamat hilang, dan juga Mbak Jess mengalami keguguran. Kang Mamat sedang membuat mata buatan untuk memberikan kejutan di pesta ulang tahun Joy. Kang Mamat akan menghabiskan akhir pekannya di sebuah pondok terpencil milik bosnya. Moments before it was destroyed seem to indicate that in a minute. Yeah, right. Much about her other than she's going to school. Yeah, baby. No way. Ada 3 pasang kekasih yang akan berlibur bersama Kang Mamat, yaitu Joy dan Liz, dan 2 remaja yang masih cinta monyet, yaitu Trey and Julia. Wow. Hi, I'm Jess. Julia. Di perjalanan, si Kang Mamat memperlihatkan bola mata palsunya saat Julia sedang memegang bola mata tersebut, namun ia justru melemparkannya hingga akhirnya sang anjing menjilat bola mata tersebut. Lost? No, I'm not lost. Yeah, because my boss is... Matt, you do. Mereka pun sampai di tempat tujuan, walaupun dengan bokong yang terasa panas karena terlalu lama bersemedi di dalam mobil. Pondok itu terlihat sangat mewah. Mereka berlari keluar dari mobil untuk merebutkan kamar. Really funny, Matt. You should be a comedian. Better than this. Mereka membuka acara dengan makan padangan. Saat malam hari, mereka melanjutkan dengan beberapa permainan, dan pasangan remaja labil masih dengan asiknya mantap-mantap. Saat mereka sedang menikmati pemandangan malam hari, tiba-tiba saja sebuah benda luar angkasa yang begitu terang datang menghampiri ke arah mereka. Benda luar angkasa tersebut mendarat tak jauh dari pondok. Kang Mamat dan Joy segera memeriksanya agar dapat diabadikan di kamera milik Joy yang belum lunas dikredit. Si Kang Mamat memilih untuk memeriksa lebih jauh masuk ke dalam hutan. Namun si Joy tak berani, sehingga ia hanya bisa menunggu si Kang Mamat. Trey menyusul Kang Mamat dan juga Joy dalam keadaan mabuk. Kang Mamat pun menemukan benda luar angkasa tersebut. I told you we're gonna find this thing. Ain't anything like it. Look at this, man. Namun para ciwi-ciwi yang ingin ikut menyusul justru terpisah. Kang Mamat mendengar sesuatu dan ia segera memeriksanya. Ia tidak berhasil menemukan keberadaan para ciwi-ciwi. Saat Kang Mamat mengarahkan kameranya ke wajahnya, terlihat sebuah tangan yang begitu besar. Hingga akhirnya Kang Mamat terkena perangkat hutan. Suara itu kembali terdengar. Kang Mamat seperti mendengar suara anjing peliharaannya. Suara itu mengarah ke sebuah gua, dan saat diperiksa ke dalam ditemukan sebuah ponsel. Kang Mamat dan juga Joy segera berlari keluar dan mengumpat. Ketika bersembunyi di bawah batu besar, terlihat seperti sosok alien. Makhluk itu terus mengikuti mereka. Sure, whatever. Akhirnya, Kang Mamat dan juga Joy berhasil bertemu dengan para ciwi-ciwi dan juga Trey. Mereka semua memutuskan agar segera kembali ke pondok dan membawa meteorit yang ditemukan di hutan tadi. Kang Mamat memasukkan meteorit itu ke dalam tasnya. Saat ia mengecek kembali rekaman yang ada di hutan tadi, ia benar-benar tak habis pikir, apa makhluk itu sebenarnya? Dan Joy berpikir bahwa itu adalah Bigfoot. Pala bapak kau, Bigfoot. Si Mbak Jess ingin meminta mantap-mantap kepada Kang Mamat agar bisa membuat anak kembali, karena anak pertamanya keguguran atas kecelakaan waktu itu. Namun Kang Mamat belum siap untuk membuat anak karena trauma atas kehilangan anak pertamanya. Mbak Jess pun ngambek. Saat Mbak Jess di kamar mandi, tiba-tiba saja ada sesuatu yang menghantam jendela. Semuanya mencoba berpikir positif bahwa itu adalah burung. Namun, burung tidak terbang di malam hari, dan si Joy berpikir bahwa itu adalah Bigfoot. Doctor, don't you think you come on, Matt? Joe, I'm not gonna... Saat tengah malam, Trey terbangun dan ia merekam dirinya, namun tiba-tiba saja monster yang ada di hutan tadi menarik kepalanya. Kang Mamat terbangun dan saat ia lihat ruang tamu, semua balon berterbangan dan ia merasakan ada yang tidak beres. Dan benar saja semua barang elektronik seolah nyala dan mati sendiri.
termasuk mobil yang ada di luar. Shut up. Shut up. Saat kembali ke ruang tamu, Kang Mamat menemukan Trey di sofa, dan Trey terus saja melontarkan kata-kata, "Mati, sudah terlambat." Kang Mamat pun membawa Trey masuk ke dalam kamar. Saat di dapur, si Julia atau pacarnya Trey menanyakan keberadaan pacarnya ke Kang Mamat. Kang Mamat bingung, karena baru saja ia membawa Trey ke kamar. Kang Mamat dan juga Julia segera memeriksa CCTV, dan yang terlihat di CCTV ternyata si Trey justru kembali berjalan keluar pondok dan menuju ke hutan. Liz dan Jessica menemukan sebuah peta yang di dalamnya berisi tempat penemuan penampakan Bigfoot. Di lain sisi, Kang Mamat, Julia, dan juga Joy pergi ke hutan untuk mencari Trey. Trey? They need to follow you. You, because you're scaring the shit out of me now. That's not gonna work. Julia berhasil menemukan Trey, namun justru ia bertemu dengan makhluk aneh itu, dan makhluk tersebut melakukan hal yang sama ke Julia. Kang Mamat dan juga Joy terus mencari ke dalam hutan, hingga mereka melihat sebuah pohon yang di atasnya terdapat banyak pakaian-pakaian yang sudah terkoyak. Mereka terus mencari ke dalam, hingga akhirnya mereka masuk ke dalam ladang jagung. Di sana ia melihat sebuah balon, dan mereka segera mengikat kamera tersebut ke balon. Dan saat dilihat, ternyata ada sebuah simbol yang terukir di ladang jagung tersebut. Mereka berhasil menemukan Trey di kamera tersebut, namun saat diperiksa, Trey tidak ada di tempat itu, dan hanya menyisakan gombal Mikio-nya si Trey saja. Mereka berlari keluar, dan mereka berhasil keluar dari ladang jagung tersebut. Di sela-sela kepanikan tersebut, mereka mencoba memecahkan misteri dari simbol itu, dan Kang Mamat berpikir bahwa monster itu menyampaikan informasi melalui Trey, informasi tentang sesuatu yang akan mati. They weren't there a second ago. Maybe that's what the red light was all about. Kang Mamat dan Joy berhasil kembali ke pondok. Joy dan Liz pergi keluar untuk mencari bantuan dengan menggunakan sepeda karena mobil yang ia bawa rusak. Kang Mamat dan juga Mbak Jess memutuskan untuk menetap di pondok dan mengamati situasi. Saat memeriksa kembali semua yang berhasil ia rekam, Mbak Jess melihat berita yang ada di TV. Dan Kang Mamat mendapatkan ide bahwa monster itu mengincar meteorit yang Kang Mamat temukan, yang kemungkinan meteorit itu merupakan alat pemancar radio. Kang Mamat dan juga Mbak Jess melakukan sebuah rencana untuk mendapatkan kembali Trey dan sang pacar, bahwa Kang Mamat akan memberikan meteorit itu apabila monster itu mengembalikan Trey dan juga Julia. Mereka akan pergi ke ladang jagung, tempat ditemukannya simbol itu. Kang Mamat dan juga Mbak Jess mencoba keluar melewati ruang bawah tanah, namun balon yang Kang Mamat temukan di ladang jagung kembali ada di dekatnya. Hey! I want to go, Alyssa. Mereka segera pergi keluar, dan saat di luar, mereka menemukan sepeda, BH sempak, dan pakaian yang dikenakan oleh Joy bersama sang istri. Dan benar saja makhluk itu muncul. Kang Mamat dan juga Mbak Jess terus berlari, hingga akhirnya mereka sampai di ladang jagung tersebut. Namun saat di sana, makhluk itu berhasil mengambil Mbak Jess, dan Kang Mamat pun hanya bisa terus berlari, hingga akhirnya ia terjatuh. Dan batu meteorit itu terlempar keluar dari tasnya. Monster itu datang dan segera mengambil batu tersebut. Dan saat dibuka, ternyata itu bukanlah sebuah batu pemancar radio seperti yang dipikirkan oleh Kang Mamat. Tetapi itu adalah sebuah telur milik monster tersebut. Kang Mamat pun meminta maaf dan monster itu pun pergi, diikuti dengan sebuah cahaya yang jatuh terpencar. Ternyata cahaya-cahaya itu merupakan istrinya dan teman-temannya yang hilang. Mbak Jess dan yang lainnya ditemukan dalam keadaan telanjang bulat. Para bantuan pun datang. Kang Mamat dan juga Mbak Jess akhirnya memiliki anak setelah 1 tahun dari kejadian tersebut. Anaknya Mbak Jess dan Kang Mamat bernama Emily. Dan mereka pun hidup bahagia, selamat, dan sentosa. Tamat. Pasti kalian bingung, kenapa kok Mbak Jess dan yang lainnya pas balik-balik tuh tidak memakai pakaian sehelai pun? Ya, saya juga sebenarnya tidak tahu. Mungkin alien tersebut penasaran sama tubuh manusia, gimana sih bentuknya jika tidak memakai pakaian sehelai pun? Sepertinya saya terlalu banyak cengcong. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, and paka!